Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 21 Januari pukul 19.00. Ya udah seminggu lah kira-kira gua nggak bikin video. Meliburkan diri guys, biasalah. Nah, tapi kalau di Instagram gue tetap aktif guys ya. Tetap banyak teman-teman subscriber belanja saham yang ya kita ngobrol di Instagram, tetap mantau perkembangan apa yang terjadi di seputar pasar modal, terutama saham. Nah, gini guys, gue mau bahas ketiga emiten ini ya. Gue mau bahas ketiga emiten ini karena kebetulan ketiga emiten ini adalah MPMX, DRMA, sama Auto. Ya, MPMX, DRMA, sama Auto. Karena kebetulan guys, terus terang, gue punya edge sebenarnya di bidang ini. Karena gue bersinggungan langsung dengan industri ini. Dan yang sedang gue rasakan saat ini guys ya, yang gue sedang rasakan saat ini, terutama di bulan Desember 2024, sudah mulai sebenarnya dari bulan November, cuma November masih tinggi. Desember ya 2024 sampai saat ini Januari 2025 itu ada penurunan kinerja. Kalau udah ngomongin penurunan kinerja ini berarti ada penurunan revenue. Ada penurunan revenue juga ya terhadap kinerja yang memang gua kelola, bisnis yang memang gua kelola. Jadi ada penurunan revenue. Penurunan revenue-nya juga bisa di angka 20 sampai 30%. Kalau misalkan revenue turun, net profit ya atau marginnya atau laba bersih lah, ya biasanya turun. Ya, biasanya turun. Nah, kalau gua amati ya, dan gua ngobrol dengan beberapa owner bisnis lain yang masih satu jenis, ya mungkin kalau lu ada yang punya teman berbisnis yang sama bisa sharing untuk memvalidasi. Tapi gue ngobrol dengan owner-owner lain yang punya bisnis sejenis, itu mereka mengatakan kompak turun. Faktor pertama disebabkan oleh cuaca. Jadi ingat nggak waktu bulan Desember kemarin, hujan hampir hampir tiap hari gitu ya. Faktor cuaca pertama. Ini bukan bukan berarti menyalahkan cuaca sih ya. Tapi itu salah satu faktor yang menjadi pembeda dibanding beberapa bulan sebelumnya. Faktor yang kedua adalah mudah-mudahan gue nggak salah ya, ada penurunan daya beli masyarakat. Nah, yang mau gue garis bawahi begini guys, apa yang gue alami ini kan berarti gue ada edge, cuman belum tervalidasi, paham nggak? Belum tervalidasi itu belum tentu benar. Bisa jadi memang, oh memang di wilayah gua doang nih yang begitu nih yang mengalami penurunan, atau jangan-jangan di tempat yang gua kelola doang nih karena mungkin pelayanannya kurang bagus atau apa segala macam. Jangan-jangan cuman mikro aja, belum tentu makro nih, belum tentu makro. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Makronya ya terbukti atau tidaknya kita masih menunggu laporan keuangan kuartal 4 dari Auto, MPMX, dan DRMA. Karena gini guys, ini perlu gue garis bawahi ya. Ini apa yang gue rasakan. Dan belum tentu benar ya secara keseluruhan. Keseluruhan. Atau secara makro. Nih, ini yang perlu gue garis bawahi. Karena begini, kenapa gue membahas tiga ini? Ya, karena ketiga saham ini yang sangat erat kaitannya dengan industri yang gua jalani. MPMX walaupun dia tidak eh, dia operasional, wilayah operasionalnya di wilayah Jawa Timur dan wilayah Nusa Tenggara, NTB ya. Dia juga erat kaitannya dengan penjualan kendaraan roda 2. DRMA itu bahkan pendapatannya 50% itu disumbangkan dari dia memasok ke Astra Honda Motor, pihak ketiga nih, penjualan kepada pihak berelasi untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September masing-masing. Ini 659. Oh enggak sih, enggak nyampe 50%. Ini nih, 50% nih ya, tuh. Ini pihak berelasi ya. Ini pihak ketiga nih Astra Honda Motor. Dia dia memasok ke Astra Honda Motor 50% dari
total pendapatannya 4 triliun, 2 triliunnya ke Astra Honda Motor. Itu DRMA. Auto, ya dia sangat erat kaitannya dengan perdagangan suku cadang. Walaupun gini guys, ini juga perlu gua garis bawahi ya. Oh bang, kan auto nggak cuma motor, mobil juga main. Iya, betul. Cuman tetap kalau misalkan memang ada gonjang-ganjing di industri kendaraan roda 2, biasanya auto juga ikut terdampak. Nah, jadi ya gua mau membuktikan tujuan gua membuat video ini, tujuan gua nih guys ya, ini biar lu tahu nih. Tujuan gua satu, gua mau mencoba membuktikan apakah yang gua rasakan ini akan tercermin di laporan keuangan kuartal 4 2024 ketiga emiten ini dan kuartal 1 2025 atau tidak. Ya, jadi tujuan gua yang pertama ini guys. Kemudian yang kedua, gua mau sharing aja. Jadi ini video sharing aja, sharing session guys. Setelah gua liburan selama seminggu. Liburan gak bikin konten. Gua sharing aja apakah benar kondisi demikian juga terjadi. Itu guys, terjadi di lingkungan lu ya, di lingkungan lu atau bisnis yang lu kelola ya atau di daerah lu. Karena jujur aja guys, gue nggak punya auto dan kalau misalkan harga auto turun terus, mungkin gue juga berpikiran, wah bisa nih kalau misalkan di bawah 2000 atau 1800 kan murah. Mungkin gue akan berpikiran untuk masuk. Tapi tujuan gue buat video ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Tujuan gue sebenarnya gini, gue mau mencoba membuktikan apakah benar yang gue rasakan ini juga tercermin di laporan keuangan ketiga saham ini, terutama kuartal 4 2024 dan kuartal 1 2025, atau cuman gue doang yang merasakan nih, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga video ini tujuannya buat sharing. Apakah benar kondisi yang gue rasakan ini hanya terjadi di lingkungan gue aja gitu loh. Di kondisi mikro, oh di daerah di kota A, di kota B gitu. Tapi tidak berlaku secara nasional. Jadi gitu guys, bisa jadi walaupun gue merasakan ini tetap aja nanti kinerjanya ketiga saham ini tetap bagus, terutama di kuartal 4 2024 dan kuartal 1 2025. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan coba lu komen di bawah kalau misalkan lu ada pendapat yang berbeda atau lu memberi masukan atau misalkan lu ada jawaban, oh bang di daerah gue begini bang. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.